Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, sahabat Selfos, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan sahabat Selfos sekalian, ketemu lagi dengan saya, Dodi Aresta Friana, selaku trainer dan praktisi dari Presenta Edu, yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai bidang industri, seperti FMCG, farmasi, MLM, direct selling, dan otomotif. Rekan-rekan semua, sebagaimana kita ketahui di video sebelum-sebelumnya, kita membahas 7 lingkaran kekuatan Salesforce. Yang pertama adalah motivasi. Itu innernya, core of the core, paling inti dari kekuatan Salesforce adalah motivasi. Bagaimana kita meluruskan niat kita untuk bekerja sepenuh hati. Kemudian yang kedua adalah soft skill. Nah, soft skill ini penting adalah bagaimana kita diterima oleh calon customer kita, prospek kita, bahkan hingga berturut-turut menjadi langganan kita, repeat order. Dan yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini adalah hard skill atau technical skill. Itu yang akan kita bahas sekarang. Mari kita saksikan pembahasannya dalam video berikut ini. Baik, rekan-rekan sahabat Salesforce, kali ini adalah video yang ketiga dari lingkaran kekuatan Salesforce. Apa itu? Yang ketiga adalah technical skill atau hard skill. Jadi dari 7 kekuatan Salesforce ini, dari motivasi, soft skill, hard skill, leadership, managerial, strategic, sampai innovative and agility, hal yang penting yang ketiga adalah technical skill atau hard skill dari rekan-rekan Salesforce itu sendiri. Apa aja yang akan kita bahas dalam technical skill atau hard skill ini? Oke. Kita akan lihat yang pertama adalah pahami produk dulu. Nah, ini penting. Setelah kita memperbaiki motivasi kita, kemudian yang kedua adalah kita bisa diterima oleh customer kita. Tentunya setelah kita diterima, produk kita apa? Apa yang akan kita jual? Nah, ini harus kita pahami. Apa aja produk yang kita jual tadi? Ini tergantung tentunya dari produk-produknya. Ada produk-produk yang sifatnya mungkin fast moving consumer goods gitu kan. Jadi yang bisa dipakai end user. Tapi ada juga B2B products gitu kan. Dan ini semua punya keunggulan masing-masing. Tapi ada rumus umumnya. Yaitu biasa disebut dengan FABE. Feature, Advantage, Benefit, dan Evidence. Jadi ada 4 hal ini yang perlu kita pahami dari produk kita. Apa fitur-fitur yang kita miliki dari produk itu tersebut? Kemudian apa advantage-nya? Advantage-nya atau keunggulan teknis dari produk itu, bagaimana menggunakan produk tersebut, bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada dalam produk tersebut. Kemudian benefit apa yang diterima oleh customer. Ini penting. Dan kemudian buktinya apa? Nah, ini kita butuh pembuktian nih. Customer tuh butuh sekali di demo ya, atau didemonstrasikan produk tersebut. Ini berlaku umum. Produknya apapun, semua akan butuh hal seperti ini. Jadi ada pembuktian-pembuktian seperti itu. Makanya penting sekali kita memahami produk secara detail. Seperti itu. Nah, di langkah yang keduanya adalah setelah memahami produk, kita memahami sales proses yang ada. Nah, ini technical skill yang sangat penting, atau hard skill yang sangat penting buat teman-teman semua gitu ya. Di mana sales proses juga bagian dari sesuatu yang perlu kita pahami secara teknis. Bagaimana kita menggunakan pemahaman kita terkait dengan sales proses tadi. Contoh misalnya, bagaimana kita melakukan langkah-langkah prospecting, gitu kan, ngumpulin database, dari database kemudian kita kontak, gitu kan, satu-satu, greetingsnya, senyum, salam, sapa, gitu kan. Ketika handling komplain atau handling objection, kita sabar, gitu kan. Senantiasa sabar, dan sebagainya gitu kan, kita tangani dengan baik, itu perlu kita lakukan gitu kan, sampai kemudian kita melakukan offering, penawaran produk, dia konsultasi produk sama kita, kemudian udah dapet nih kebutuhannya, kemudian dia tertarik pada produk kita, kemudian kita negosiasi harga di situ gitu kan. Ini bisa terjadi. Mungkin kalau kayak di supermarket ya nggak bisa dinego ya, udah ditempel. Si konsumen langsung melihat ya negonya dengan price list yang ada tuh. Dia lihat ada beberapa produk kompetitor yang lain, buat dia mana yang butuh, ya udah kemudian dipilih di situ. Tapi kalau dalam hal yang lain ada negosiasi, misalnya katakan di otomotif, itu mereka bisa negosiasi macam-macam.
Di situ ya harga gitu kan, ya asuransi, ya kredit, itu bisa dinego, pilihan asuransi seperti apa, kreditnya seperti apa, itu bagian dari sales process. Kemudian sampai kemudian dia taken kontraknya gitu kan, purchasing order, SPK gitu kan, kalau di otomotif ada surat pemesanan kendaraan, mungkin kalau misalnya di B2B ada PO-nya keluar gitu kan. Nah, ini dilakukan sampai kemudian follow up. Lanjutannya seperti apa? Secara rutin dilakukan oleh Salesforce kita. Nah, itu adalah bagian dari rangkaian sales process yang mungkin sifatnya ya itu tadi ya, dari prospecting sampai closing lah, sampai follow up. Tapi ada hal-hal lain seperti sales process, misalnya kayak di consumer goods, itu kayak misalnya kita belajar routing plan. Bagaimana menetapkan rute secara efisien, gitu kan. Ada yang pakai cloverleaf, ada yang dari titik terjauh kemudian titik terdekat, ada yang melingkar, segala macam. Itu tergantung kombinasi dan kondisi lapangan yang ada seperti apa. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu. Kemudian juga kita memahami juga misalnya kan tentang banyak hal gitu kan. Ya Pareto produk, kemudian bagaimana kita memprioritaskan produk-produk yang kita jual, itu juga bagian dari sales process yang ada. Jadi begitu rekan-rekan semuanya ya. Kemudian di tahapan berikutnya adalah eksekusinya dengan baik, yaitu great execution. Jadi percuma nih ilmu udah dapat semuanya secara teknis, eksekusinya kurang baik. Ini bagaimana, ini kaitannya juga relate dengan yang lain. Misalnya terkait dengan bagaimana kita melihat medannya, gitu kan, medan pasarnya, konsumennya seperti apa, itu yang kita lakukan eksekusinya dengan baik. Misalnya orangnya lagi bete gitu kan, kita terus-terusan jualan sama dia, terlalu hard selling ya. Bete juga orangnya, nggak akan terima gitu kan. Nah, inilah kejelian dari seorang Salesforce. Bagaimana dia menggunakan berbagai macam kekuatan tadi. Tadi kan udah ada ya di kekuatan kedua itu soft skill. Bagaimana dia melihat nih, si konsumennya kondisinya kayak gimana, moodnya seperti apa yang harus dilakukan sama konsumen ini, mengkondisikan dia supaya dia bisa beli barang kita, gitu kan. Atau minimal ketika dia nggak mau, dia nggak antipati sama diri kita dan produk kita. Minimal seperti itu. Dan kalaupun nggak beli, jadi bagian dari jaringan kita. Dia bisa kasih nomor handphone dia sebagai database dari kita yang someday kita gunakan juga untuk prospecting produk-produk lain. Let's say ya produk A saat ini dia nggak butuh. Tapi mungkin nanti ketika kita ada produk B, dia kemudian bisa membutuhkannya. Nah ini penting rekan-rekan semua. Jadi 3 hal ini, yaitu di kekuatan ketiga, yaitu technical atau hard skill ini sangat penting kita kuasai. Pahami produk, proses salesnya seperti apa, dan eksekusinya juga dengan sangat baik. Jadi demikian rekan-rekan, kekuatan kita yang ketiga dari Salesforce, yaitu technical skill atau hard skill. Baik, rekan-rekan sahabat Salesforce, kita telah bahas kekuatan yang ketiga kita, yaitu hard skill. Setelah yang pertama udah kita bahas di video pertama, yaitu motivasi, kemudian soft skill, dan ketiga adalah hard skill. Dan ingat, masih ada 4 lagi. Gitu ya, dari 7 lingkaran kekuatan Salesforce yang belum kita bahas. Apa aja, yaitu leadership, kemudian managerial, strategic, dan innovative agility. Jadi dari 7 baru kita bahas 3 nih. Dan kita akan bahas dalam video-video selanjutnya. Minimal ada 4 lagi nih ke depan. Gitu ya. Baik rekan-rekan sahabat Salesforce, terima kasih banyak atas atensinya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like and subscribe Presenta Edu. Demikian dari saya, Dodi Arista Afriana, trainer dan praktisi dari Presenta Edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi!